Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu bersyukur kepada Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati keimanan, menikmati kesehatan, menikmati hidup, kemudian kita untuk menjalani kehidupan yang tersisa ini. Salawat dan taslim tak lupa kita terus ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bersama saya Bayu Lesmana dengan NIM 20 12 20 375 dalam di prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5L mata kuliah Usul Fiqih yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Baiklah, adapun maksud dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas ujian akhir semester yang membahas tentang qiyas. Oke, baik. Nah, kita akan membahas qiyas. Qiyas ini adalah salah satu sumber hukum dalam syariat Islam setelah Al-Quran, kemudian sunnah, hadis, kemudian yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas, kemudian yang kelima adalah uruf. Nah, kita mulai dari pengertian qiyas terlebih dahulu. Qiyas adalah metode analogi dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum bagi kasus-kasus baru yang tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Quran maupun hadis. Nah, di sini bisa kita garis bawahi, yaitu qiyas sama dengan menganalogikan atau menggantikan makna. Nah, di kapan kita menggunakan qiyas, yaitu bagi kasus-kasus baru yang belum dijelaskan atau tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran maupun hadis. Baik, itu dari pengertian qiyas. Kemudian kita lanjut, ada unsur-unsur qiyas. Di dalam qiyas ada beberapa unsur utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, asal. Asal adalah kasus atau peristiwa yang menjadi acuan untuk menggunakan qiyas atau peristiwa awal, peristiwa yang telah terjadi. Kemudian far, yaitu kasus barunya. Nah, asal itu kasus yang menjadi acuan, kemudian far itu adalah kasus barunya. Kemudian ilah. Ilah itu adalah kesamaannya, kesamaan antara asal dengan far. Kemudian keempat, hukum. Maka setelah kita melihat asal, terus lalu far, kemudian ilah, kemudian kita menetapkan sebuah hukum. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis qiyas. Yang pertama, qiyas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qiyas jali dan qiyas kafi. Dan di antara dua ini memiliki karakteristik tersendiri. Kita mulai dengan qiyas jali. Qiyas jali adalah qiyas yang jelas atau terang benderang, di mana hubungan antara asal dan far sangat kuat dan mudah dipahami. Contohnya seperti ini, teman-teman. Dahulu tidak ada namanya narkoba atau obat-obat terlarang, alkohol. Tapi pada zaman Rasulullah itu yang diharamkan adalah yang namanya khamar. Nah, khamar ini sifatnya itu memabukkan.
Nah, kemudian farnya, kasus barunya yaitu narkoba atau alkohol. Nah, ini kan sama. Nah, muncul ilahnya. Ilahnya itu sama-sama yang memabukkan. Nah, di sini kan jelas artinya sifatnya sama-sama memabukkan. Maka terbitlah hukumnya menjadi haram, sama dengan khamar. Nah, itu yang dijelaskan oleh itu yang dimaksud dengan qiyas jali. Kemudian ada qiyas kafi. Qiyas kafi adalah qiyas yang berhubungan eh, hubungannya lebih samar atau memerlukan analisis mendalam untuk menetapkan persamaan antara fard asal dan fard. Ini salah satunya itu contohnya di misalnya eh, saat saat mengazankan mayat saat menguburkan jenazah. Dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak diterangkan secara khusus tentang hal itu. Tapi ada hadis yang menerangkan tentang bahwa seseorang yang lahir diazankan, maka dikiaskan. Ini kan lebih samar gitu kan. Maka dikiaskan kalau orang lahir itu diazankan, maka orang yang sudah meninggal pun juga diazankan. Tapi ini cenderung samar gitu kan kasusnya. Cenderung tidak terlalu kuat. Itu dari jenis-jenis kias. Kemudian kita masuk ke penerapan kias pada ulama mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sangat mengandalkan kias dan fleksibel dalam penerapannya, terutama melalui konsep istihsan yang digunakan untuk memperbaiki hasil kias agar lebih sesuai dengan keadilan. Kemudian ada mazhab Maliki. Imam Malik lebih mengutamakan maslahah mursalah atau kemaslahatan umum ketika hasil kias dirasa kurang memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam konteks sosial. Kemudian ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memberikan tempat penting pada kias tetapi hanya menggunakan kias yang samar. Artinya mazhab Syafi'i ini hanya menggunakan kias pada hal-hal yang eh, mudah dipahami. Seperti tadi contohnya hukum hukum khamar tadi. Kemudian mazhab Hambali sangat konservatif dalam menggunakan kias dan lebih mengutamakan hadis dan dalil yang kuat serta cenderung menghindari kias kafi karena ya itu tadi karena lebih samar gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari keempat mazhab ini memiliki perbedaan, ada juga yang memiliki persamaan. Persamaannya yaitu apa? Kias digunakan setelah tidak adanya dalil khusus dalam Al-Quran maupun Sunnah menjelaskan tentang kasus baru. Baru mereka menggunakan kias. Baru mereka memiliki beberapa perbedaan untuk condong atau mengutamakan kias itu dalam hal apa. Seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.